Ya puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari dalam pasal yang ke-7 dari 2 Tawarik. Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10, Bapak saudara. Ayat 4 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentadbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan, Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentadbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Saudara, kita melihat di sini bagaimana upacara pentadbisan itu begitu semarak, begitu meriah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ketika perayaan itu, ketika pentadbisan itu 7 hari diadakan, ditambah lagi bersamaan dengan hari raya Pondok Daun katanya, sehingga ada 14 hari kurang lebih, saudaraku, mereka berkumpul, mereka bergembira, mereka bersukacita, saudaraku. Satu sukacita yang besar sekali. Bagaimana Salomo juga mempersembahkan korban yang begitu banyak. Alkitab berkata sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu, 22.000 sapi, saudara, ya, dan 120.000 ekor kambing domba, ya. Jadi satu korban yang begitu besar sekali dipersembahkan, saudara. Inilah situasi yang digambarkan oleh Alkitab, saudaraku, bagaimana peristiwa pentadbisan itu, rumah Tuhan, ya, yang dibangun oleh Salomo itu begitu semarak, begitu luar biasa sekali, ya, sampai pada perbatasan Mesir katanya itu orang begitu banyak, saudara. Ya, pesta besar, pesta yang lama, yang begitu luar biasa. Tetapi kemudian, saudara, saya cuma mau bilang begini, ya. Pada ayat yang ke-10 sama-sama kita baca, yuk saudara. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umat. Pesta itu pada akhirnya juga berhenti. Pesta itu pada akhirnya juga selesai. Semua orang harus kembali pada rumah mereka masing-masing, pada kemah mereka masing-masing. Pesta itu pada akhirnya juga harus berakhir. Sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya pesta, semeriah-meriahnya pesta, tapi pesta itu pasti akan berakhir. Orang akan kembali pada kehidupan mereka masing-masing. Orang akan kembali kepada pergumulan hidupnya masing-masing. Sesaat mereka bisa melupakan semua masalah mereka, kepenatan mereka, rasa lelah mereka, kesusahan mereka. Tetapi kemudian pada akhirnya mereka harus dipaksa pulang.
Mereka harus kembali pada kemah mereka. Mereka harus kembali pada kehidupan nyata mereka. Itulah kehidupan. Ada saat dimana kita masuk dalam pesta itu, ya. Tetapi kemudian setelah itu kita kembali pada satu kehidupan yang nyata, yang di dalamnya ada pergumulan, di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, di dalamnya ada tekanan-tekanan hidup, saudara. Dan orang-orang Israel ini juga kembali pada kehidupan yang normal. Ya, maaf nih saudara. Tadi dalam 14 hari, dalam kurang lebih 20 hari, mereka ada dalam satu kehidupan yang tidak normal. Tidak normal, pesta, sukacita. Tapi kemudian mereka setelah itu saudaraku, setelah itu mereka harus kembali, harus. Mereka disuruh pulang, mereka dipaksa untuk kembali pada kehidupan nyata mereka. Ada saat kita bisa melupakan semua masalah kita dalam pesta apapun ya, sudah liburan Natal kah, akhir tahun lah, apa. Ya. Sejenak kita dilupakan, terlupakan sama semua masalah. Tapi ketika selesai semuanya, maka suka atau tidak, mau atau tidak, kita harus kembali pada satu kehidupan nyata. Yang di dalamnya ada kepusingan lagi, mesti ngurusin toko lagi, mesti bergumul lagi dengan kehidupan, dengan masalah. Pesta berakhir. Lampu-lampu semua sudah dibatiin, ya. Semua sudah udah digulung semua, ya. Karpet semuanya sudah udah beberesan gitu, saudara. Nah, mereka kembali pada satu kehidupan nyata yang di dalamnya ada pergumulan, ada tantangan. Itulah kehidupan. Dan bagaimana kemudian kita menyikapi kehidupan nyata itu? Kita nggak bisa tinggal dalam sebuah keadaan yang seperti ini terus, ya. Pesta terus. Makanya ada orang-orang yang nggak berani menghadapi satu kehidupan, ya. Ada orang-orang yang nggak berani menghadapi kehidupan nyata, pakai obat-obatan. Kenapa? Karena hidup terlalu pusing gitu. Jadi mereka berusaha untuk hidup dalam sebuah dunia yang lain, dunia hayalan, dunia yang mereka tidak mau menghadapi kehidupan yang nyata, nggak berani. Ya, kalau mereka makan obat itu, mereka jadi tenang, jadi berpikirannya enak. Kehidupan nyata nggak seperti itu. Ada rasa takut yang kadang-kala datang, ada rasa frustasi, ada rasa mencekam, ada rasa sepertinya kita cuma sendirian dalam hidup ini. Ketika ada suami, ada anak-anak, ada istri, tapi kayaknya kita cuma sendirian gitu nanggung beban itu. Ngobrol sih, kumpul, tapi kayaknya seperti itu yang kita alami. Ini saudara, ini yang harus jadi sebuah, paling tidak ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa inilah kehidupan nyata gitu saudara. Inilah kehidupan nyata yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi kita percaya di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada amin saudaraku. Di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, di dalamnya ada. Ketika pun pesta itu berakhir, semua pesta saudara akan berakhir. Ya. Dan kita harus menjalani satu kehidupan yang normal, yang nyata. Satu kehidupan yang berat, di dalamnya ada pergumulan lagi, ada rutinitas yang melelahkan gitu sudah. Ya, rutinitas yang melelahkan. Mesti muter, keliling, kanvasan kah, mesti muter, teleponin orang dan lain sebagainya. Tapi itulah kehidupan, saudara. Itulah kehidupan. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa bersembunyi dari kehidupan yang seperti itu, yang kadang-kala membosankan, yang kadang-kala melelahkan, yang kadang-kala begitu menekan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Amin saudara ya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu menjadi penolong buat saya dan saudara. Ada Tuhan yang
yang selalu berjalan bersama dengan saya dan saudara. Kalau bulan Desember nih enak, saudara. Ya, suasananya beda, kayaknya tuh, saudara. Ya, ada orang bilang kalau masuk sudah bulan Desember tuh kayaknya perasaan tuh jadi kayak ada sesuatu yang beda. Iya, kayaknya seperti itu ya, saudara. Beda, suasananya beda. Mau Natal, mau tahun baru. Tapi setelah tahun baru, udah tuh perayaan semua sudah selesai. Ya, saudara. Ya, mungkin liburan. Tapi nanti satu saat liburan juga, liburan awal tahun selesai. Dan kita akan masuk pada satu kenyataan hidup, rutinitas hidup yang tidak mudah. Ya, rutinitas hidup yang tidak mudah. Tapi ya itulah kehidupan. Ya, kita harus jalani terus dan percayalah bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap hidup saya dan saudara. Ada amin, saudaraku ya. Mari di saat kita bersuka cita. Tapi pada saat kita masuk pada satu kehidupan yang normal, ya mari sama-sama kita mau memaksimalkan segala sesuatunya. Mari kita memaksimalkan segala apa yang kita kerjakan, ya. Karena ya hasilnya juga kita juga yang nikmati, saudara. Hasilnya kita juga yang nikmati, ya. Ada saat perayaan itu selesai, ya kita masuk dalam sebuah rutinitas. Saya cuma bilang begini, jangan juga kita melupakan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita melupakan Tuhan. Ya. Dalam perjalanan hidup kita ada dua hal. Ada dua hal yang kemudian harus kita penuhi. Kebutuhan tubuh, tapi juga kebutuhan roh. Dan dua-duanya harusnya ini berjalan bersamaan, saudara. Jangan, kita juga nggak bisa. Tuhan juga tidak mengajar sama saya dan saudara cuman doa, cuman nyanyi, cuman ibadah, tapi nggak ngerjain apa-apa gitu. Enggak. Tuhan juga nggak bilang begitu sama kita. Karena memang bukan seperti itu yang Tuhan tetapkan sama kita. Kalau imamnya seperti itu. Imam juga ada liburnya, saudara. Ya, ada jadwal kerjanya. Ya. Kita sudah membahas yang beberapa pasal sebelumnya, ada imam-imam yang ada jadwal kerjanya gitu, sudah. Maksud saya kadang-kala kita timpang di sini, kadang-kala kita nggak adil di sini. Kita begitu kuat dalam hal mencari, dalam hal bekerja, dalam hal urusan tubuh, tapi kita nggak kuat dalam urusan roh. Waktu PSA ini sudah selesai nih, saudara. PSA ini sudah selesai. Kita masuk dalam satu kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Maka saya cuma mau ingatkan ada dua hal yang harus terus berjalan secara adil, secara berdampingan, antara kita mencari sesuatu yang sifatnya kebutuhan tubuh, tapi juga jangan lupa ada kebutuhan roh. Seperti saudara tiap pagi, saudara ada kebutuhan roh yang saudara sedang penuhi dalam hidup saudara. Ketemu Tuhan, berdoa, menyembah, baca firman dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan roh yang nggak boleh saudara singkirkan, yang nggak boleh saudara abaikan, saudara. Sama seperti saudara juga nggak boleh abaikan ketika saudara mengutamakan kepentingan roh, saudara juga nggak bisa abaikan kepentingan tubuh, lalu nggak kerja. Ada orang yang kayak gitu loh, saudara. Ada orang yang kayak gitu, ya. Buat nutupin kemalasannya, buat nutupin kemalasannya, wis kita mau berdoa baik. Padahal males, saudara. Ya, untuk menutupi kemalasan dan kekurangannya, dia tutup dengan apa? Berdoa. Enggak gitu, saudara, enggak gitu. Enggak seperti itu yang Tuhan minta sama kita. Kerja baik-baik, tapi juga ibadah jangan ditinggalkan. Ada amin, saudara. Maka kita akan menikmati tuh, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku ya. Kita akan menikmati, ya, saudara. Enggak akan saudara menikmati kalau saudara nutup kekurangan saudara, kemalasan saudara dengan pengen doa nggak bisa. Saudara malas. Maaf nih, saudara. Saudara untuk menutupin kekurangan saudara tutup dengan hal yang rohani. Enggak, itu bukan bagian saudara. Kerja aja. Sambil jangan melupakan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Tapi jangan jadi timpang nih, saudara.
Jangan jadi timpang. Jangan juga kerja terus, Tuhannya dilupakan. Makanya saya katakan setelah pesta itu berakhir, ada kegiatan rutinitas kita yang harus kita kerjakan. Tapi ingat, ada dua hal. Rutinitas kita itu tuh bukan cuma tentang kerja, cari duit, saudaraku, mengumpulin berkat, tapi juga cari Tuhan yang jadi sumber berkat. Ya bisa bilang amin, saudaraku ya. Kejar Tuhannya, menghadirkan Tuhannya tiap-tiap hari dalam hidup kita. Maka jadi indah hidup ini, jadi enak hidup ini. Ya. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, dalam kita bergerak, dalam kita bekerja, saudaraku. Tetapi kita akan merasakan penyertaan Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan saya dan saudara. Menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, saudaraku, ya, kita merasakan ketika kita mencari Tuhan, kita bisa merasakan juga ada Tuhan yang senantiasa menopang hidup saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Nggak gampang. Karena untuk profesi apapun itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi pendeta kah, jadi pedagang kah, jadi pekerja kah, apapun juga. Nah, jangan lupakan itu saudara. Ya, dua hal ini harus berjalan bersamaan. Tolong kita, saudaraku, ya. Saya tertarik menyampaikan ini karena ya seperti itulah kehidupan. Ada saatnya pesta itu berakhir. Pengen sih pesta terus, pengen, saudara, ya. Pengen liburan terus, pengen, saudara. Tapi nggak bisa kan, saudara, nggak bisa. Konglomerat aja juga ada waktunya, dia mesti masuk lagi dalam pekerjaannya, dia mesti ngantor lagi, dia mesti tinggalin pesawat pribadinya, dia mesti turun dari pesawat pribadinya, dia mesti turun dari yah pribadinya dan kembali ngantor gitu, kembali aktivitas, kembali pada kegiatan sehari-hari. Karena kalau enggak nanti berantakan. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, kalau saudara melihat, sama-sama kita baca ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 dan ayat yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudaraku, ya, kita melihat di sini, saudaraku, ya, kita lihat di sini bagaimana kemudian Tuhan mendatangi Salomo. Tuhan mendatangi Salomo, saudara. Dan apa yang menggerakkan hati Tuhan ketika Tuhan mendatangi Salomo, menjumpai Salomo? Lalu kemudian kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Salomo, saudara. Saat itu Salomo belum menjadi orang yang diberkati secara luar biasa. Apa yang dia dapatkan kekayaannya baru dari harta kekayaan peninggalan, saudaraku, daripada Daud ayahnya. Tapi kemudian kita melihat perjalanan selanjutnya bagaimana Salomo menjadi orang yang lebih hebat daripada Daud, menjadi orang yang lebih luar biasa daripada Daud, melebihi Daud. Daud sudah luar biasa, tapi Salomo lebih luar biasa lagi. Kita berdoa, saudara, anak-anak kita menjadi orang-orang yang lebih daripada kita. Ada amin, saudaraku, ya. Rohaninya, hikmatnya, keberhasilannya, berkatnya, anak-anak kita harusnya jauh lebih hebat daripada saya dan saudara sebagai orang tua, saudara. Itu yang jadi doa kita, saudaraku, ya. Dan doa Daud berhasil, saudaraku. Bagaimana dia melihat, ya, dia tidak bisa melihat lagi, saudara, ya. Tapi akhirnya Salomo jadi orang yang melebihi daripada Daud. Itu sudah mengagumkan. Tapi ternyata Salomo jauh daripada Daud ayah. Keren, saudara, ya. Karena gini, saudara, ya, ini cuman ini aja intermezzo. Ada orang tua yang takut loh, saudara, ya.
Nah kalau saudara jadi orang tua yang kayak gitu, agak bertobat loh, mesti bertobat loh saudara. Ada orang tua yang cemburu gitu kalau anaknya berhasil tuh, ada nggak waras tuh saudara ya, agak nggak waras kalau kayak gitu. Ya kalau anaknya nggak boleh tuh saudara, maaf nih saudara ya. Kalau anaknya dipuji sama orang, gantengan anaknya ya daripada bapaknya, ngamuk saudara, bisa ngamuk tuh saudara, jadi benci sama orangnya, jadi sebel tuh sama anaknya juga sebel, macem-macem baik. Ini gantengan kita lah, gitu ya. Ada ibu-ibu yang kalau anaknya dipuji tuh saudara, ya, mamanya cantik, tapi anaknya lebih cantik, dia jadi keki saudara, jadi merampang tuh, malam nggak bisa tidur. Jadi merampang, bertobat tuh saudara, bertobat. Anaknya lebih pintar ya dari bapaknya, nggak apa-apa, memang harusnya begitu saudara, harusnya begitu. Dan bangga kita, berarti apa? Kita jadi orang tua yang berhasil. Ada amin saudara, berhasil. Kalau guru murid yang nggak pernah jadi lebih pintar dari gurunya, itu guru gagal saudara. Nah saudara, sampai di mana tuh saudara? Ya, Tuhan datang sama Salomo, ya. Tuhan datang, kemudian Tuhan memberkati Salomo. Tuhan cuma bilang begini, aku sudah mendengar doamu, dan ada bagian yang lain bilang begini, aku sudah menerima persembahanmu. Jadi saya cuma lihat begini, ada dua hal yang menarik hatinya Tuhan, doa, hubungan kita sama Tuhan, dan apa yang kita buat untuk Tuhan. Dan kalau saudara baca tadi ayat yang berapa itu, ayat yang keempat, bagaimana memang nggak sembarangan saudaraku. Salomo waktu dia memberikan itu nggak sembarangan, nggak hitung-hitungan gitu. Dia kasih yang terbaik sama Tuhan, dan ini yang menggerakkan hati Tuhan. Ini yang menggerakkan hati Tuhan. Maaf saudara, ya di akhir tahun ini izinkan saya sampaikan yang seperti kadang-kala kita untuk Tuhan. Saya masih lihat ini di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ya saudara. Kalau udah buat Tuhan, udah. Kayaknya tuh bisa ngajar, tapi waktu harus melakukannya kayaknya belum bisa jadi contoh. Dan saya melihat, jujur, saya harus bilang begini, ya hidupnya nggak ada terobosan, gitu. Hidupnya nggak ngalamin terobosan, hidupnya nggak ngalamin yang namanya sesuatu yang hebat tuh saudara, ya kayak gitu aja gitu, kayak gitu. Maaf nih saudara ya, saya hanya sampaikan saja apa yang Tuhan sedang taruh di hati saya. Saya malas saudara yang kalau ngobrol beginian nih nggak suka. Coba saudara bisa hitung. Kalau saya bicara tentang yang beginian, setahun bisa dihitung pakai jari. Tapi suka atau tidak, saudara, kita harus dengar bagian ini nih. Kalau kita mau ngalamin sesuatu yang baik, ya, taburan itu bukan cuma tentang kebaikan, bukan cuma tentang ibadah. Ya, bukan cuma tentang pujian, tapi taburan itu juga bicara tentang apa yang kita punya gitu, apa yang kita miliki. Alkitab beberapa kali mengajar sama kita tentang hal yang seperti itu. Janda Sarfat kah? Ya saudara, janda Sarfat kah, lalu kemudian di tengah-tengah kekurangannya, di tengah-tengah ketidakmungkinan dia bisa memberi, saudara, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Apakah dia berbohong ketika dia bilang, Nabi, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak, kami makan, kami masih bisa makan, tapi habis itu udah nggak ada, kami tinggal tunggu mati. Karena kelaparan begitu dahsyat pada waktu itu. Sampai sudah bayangkan kenapa Tuhan suruh pindah itu Elia sama si Elia ya.
Tadinya kan Elia ada di sungai Kerit. Lalu dikasih makannya sama siapa, saudara? Burung gagak. Saudara bayangin, kenapa Tuhan kirim sampai suruh pindah pergi ke Janda Sarfat? Saya sih cuma ngebayang begini, sampai burung gagak udah nggak bisa nemuin roti gitu, saudara. Sampai burung gagak nih, saudara, nggak bisa nemuin apa-apa. Burung gagak sendiri juga jadi dia cari nggak ada. Makanya Tuhan gerakan pindah ke Janda Sarfat. Nah, masalah tuh bukan masalah buat Elia, masalah buat Janda Sarfat sebetulnya. Iyalah, saudara, secara jasmani nih, secara hukum manusia itu jadi masalah buat Janda Sarfat. Tentang apa? Tapi bagaimana dia ditantang untuk memberi apa yang itu hidupnya. Tapi kemudian dia bilang, Elia bilang, kasih dulu, nanti Tuhan pelihara kamu. Nanti buli-buli tepung dalam itu nggak akan pernah habis. Minyak dalam itu buli-buli nggak pernah habis. Benar, sudah. Tolong kita, saudara, ketika kita dengar firman ini, ya, karena saya juga diberkati karena saya ingat, saudara, papa saya ngajar saya berkorban tuh dengan cara yang aneh gitu. Papa saya ngajar saya berkorban dengan cara yang aneh. Kalau setiap kali ada pembangunan gereja, kita kan jual paket. Sampai hari ini kan kalau kita bangun gereja juga renovasi, kita jual paket. Saya bingung, papa kalau memberi itu atas namanya atas nama saya. Jadi beli paket, waktu itu paket berapa sih harganya, satu paket berapa ya, lupa, 5.000 tah, 10.000 ya. Paul masih beli paket. Saya bilang, apa yang itu gitu, saya nggak beli. Oh papa. Jadi saya diajar seperti itu gitu, saudara ya, saya diajar seperti itu. Dan saya harus bilang bahwa ya, saya mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bukan, betul, saya berdoa, betul. Ya, apalagi betul, sudah. Ya, tetapi ada bagian yang nggak bisa saya hapus nih, sudah. Kalau saya hapus, maka itu jadi berubah. Enggak ada tujuan apa-apa, sudah. Saya cuma lagi nyampein firman Tuhan, tenang, sudah. Enggak lagi akhir tahun, tenang aja. Oh, saya harus bilang saya dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib loh, saudara. Betul, benar, saudara. Kayak kesannya sombong, enggak. Saya sih betul-betul bergantung. Saya diajar, nggak ada tuh, saudara. Saya datang sama orang, coba kalau ada cerita sama orang-orang, kalau ada gitu, bersaksi. Kalau ada saya datang, lalu kemudian, aduh, muka pusing. Gitu. Lalu di khotbah, aduh, saudara bantu doa buat saya, saudara ya. Aduh, lagi dalam pergumulan saya, anak saya mau sekolah. Aduh, saya sedang mempermalukan Tuhan di depan banyak orang gitu. Saya sedang mempermalukan Tuhan yang saya sembah, yang saya layani, yang Dia Allah yang kaya raya, yang luar biasa. Ada amin, saudara? Nggak mau. Kalau orang seperti itu ya biarin, apa. Cuman buat saya nggak pantas. Saya agak sombong untuk hal ini, saudara. Kenapa? Karena saya membawa nama Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak boleh mempermalukan Tuhan. Ada masa-masa saya susah. Ada masa-masa saya sama orang tua saya sendiri, saya nggak pernah ngomong minta duit gitu. Waktu setelah saya nikah ya, waktu saya belum nikah saya minta duit, saudara. Tapi setelah saya menikah, saya pernah bilang saya nggak punya duit sama sekali. Saya nggak ada duit. Satu saat saya nggak punya duit. Saya dapat apa sih, kayak duit bodol, sudah. Duit bodol, mau isi bensinnya habis. Saya lagi tinggal di Kemantren, duit bodol 100.000. Duitnya udah bodolnya tuh bodol bener. Saking itunya, saya tuh orangnya gengsian, tapi saking lagi nggak, bensin udah mau habis, saya pergi, di depan saya tuh ada pom bensin, di depan perumahan Kemantren tuh sudah ada pom bensin. Untung saya tanya dulu, saudara. Untung, Pak, Mas, laku beli. Wah, beli laku ya. Beli laku.
umur saya belum isi 100 isi. Waduh, bisa dikejar orang. Ya, tanya dulu, Mas, laku beli? Wah, beli laku Mas, gini. Isin, sudah ceritanya juga isin. Udah balik lagi. Saya pengen pergi ke mama. Saya tahu, saya tuh anak bungsu disayang, sudah dieman. Jadi mukanya dipusing-pusingin aja tuh muka puyeng tuh saudara. Orang tua tuh kalau saudara ngelihat orang anak saudara lagi puyeng, aduh rasa iba, rasa melas itu, waduh biar nggak ada juga diada-adain saudara. Modus tuh saudara, modus tuh sudah muncul. Ya, pengen datang ke mama, duduk lepor di lantai, gitu ya saudara, pura-pura puyeng, gitu, ngadep ke atas, gitu ya. Udah berangkat nih, sudah keluar lagi. Tuhan bilang, beneran. Tuhan bilang, balik. Ngapain? Pulang. Pulang saya sudah. Pulang. Habis itu Tuhan tuh baik, sudah. Amin, sudah. Tuhan tuh hebat. Itu aja yang saya mau sampaikan. Karena saya percaya, nggak perlu takut kita menghadapi keadaan-keadaan di depan. Kita nggak perlu takut, sudah. Keadaan boleh semakin sulit, semakin susah, tapi saya percaya, saudara, kita hidup dalam pemeliharaannya Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Ada amin, saudara. Dengan cara yang ajaib, Elia dipelihara, ada burung gagak datang, dan Tuhan juga bisa kirim burung-burung gagak datang hampiri saudara, kasih berkat, kasih pemeliharaan Tuhan lewat burung-burung gagak. Bisa bilang amin, saudara. Siapa burung gagak? Orang yang gak kita kenal, orang yang mungkin hidupnya rakus tapi nggak ngerti bagaimana caranya. Tuhan kirim buat kita. Kemarin Nathan saudara lagi di lantai 2, dia bingung, ada WA masuk, Pak, itu ada kiriman dari ini apa namanya, kue gitu. Ya kenal beli bari. Saya kalau sama dia cuma ira-iraan aja. Ira kenal beli bari wong kieu. Wong Jakarta apa ne, duduk wong Cirebon. Oh iya, akhirnya dia ingat ngobrol di Trinidad sudah. Oh, orang Buddha. Orang kok arek bener kin wong Buddha, berarti wong Buddha masalah kirim kue. Anggo apa? Ya Natal. Aduh Ira. Natal, kue Natal. Ira belum pernah dikirim kue Natal sama las pisan. Ya sudah. Tapi Buddha, ya dengan caranya Tuhan, ya saudara. Amin, saudara. Ya, dengan caranya Tuhan. Nggak usah konyong-konyong, saudara. Tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Dia berkuasa untuk menggerakkan siapa saja untuk memberkati saya dan saudara. Amin, saudara. Mari kita menyembah Tuhan.